yang subscribernya itu jutaan, itu pernah didatangi oleh salah satu ustadz dari kelompok Wahabi Salafi. Ya, dia dibawakan uang 1 karung dan tas suci yang terbaik. Dia cerita sama saya dan banyak orang cerita, dan dibenarkan oleh manajer. Dia dibawakan hingga akhirnya ustadz ini sama influencer yang jutaan ini ditolak uangnya, tas itu juga ditolak, tapi besoknya ustadz ini diundang untuk memberikan hak bicara kepada dia. Berkah rumah saya kedatangan salah satu ustadz favorit kita. Alhamdulillah, Pak Ustadz, ini buat saya, Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, ini buat saya, Pak Ustadz. Iya. Nah, coba bayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fa inna ahsanal hadisi kitaballah wa ahsanal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ahmad, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan Allah ikhlaskan niat. Saya terima kasih kepada Ustadz Khalid Basalama yang sudah menyempatkan untuk bersilaturahmi main ke rumah Andara, dan sudah ada kajiannya tentang rumah tangga yang memang saya sama Nagita sama karyawan di sini semuanya kita sudah berumah tangga. Mudah-mudahan rumah tangga kita juga bisa menjadi rumah tangga yang lebih baik lagi. Kajiannya juga tadi Masya Allah yang nonton itu banyak sekali tadi live-nya. Kembali bersama saya Zulkarnain Al-Maduri. Ini saya bincang-bincang berkaitan dengan fitnah terhadap Khalid Basalama lagi. Aduh, rasanya orang itu kalau tidak menjatuhkan siapa yang disebut Wahabi, Salafi Wahabi, mereka tidak puas. Belum usai fitnah yang satu selesai, belum usai fitnah yang satu, datang lagi fitnah yang lainnya. Belum selesai gunjing, yang satu masih menggunjing yang lainnya. Rasanya kalau mulutnya orang-orang yang memfitnah, tidak memfitnah Khalid Basalama itu, rasanya mulutnya orang yang tidak memfitnah Khalid Basalama itu sekali saja hausnya tidak akan hilang kecuali dengan cara memfitnah. Padahal kita tahu al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kejam, lebih kejam dari pembunuhan. Ada lagi al-fitnatu akbaru minal qatl. Jadi fitnah itu lebih besar dari pembunuhan. Kalau orang membunuh itu hanya membunuh seorang saja. Tapi kalau fitnah bisa membunuh ribuan orang. Dunia ini seringkali dihadapkan kepada peperangan demi peperangan itu karena ya fitnah. Awalnya fitnah, dari fitnah. Jika tidak dipancing ke dalam fitnah, rasanya mereka tidak puas. Maka satu-satunya jalan harus dipancing ke dalam fitnah, sehingga muncul gejolak di tengah-tengah masyarakat. Ini kan gaya-gaya PKI. Jadi gaya-gaya PKI ini rasanya terkadang menjadi bagian dari sikap seorang ustadz. Bisa itu. Karena ustadz yang suka memfitnah itu biasanya karena kebiasaan menghayati perilaku PKI itu. Komunis. Nah, rupanya strategi komunis ini banyak digunakan oleh ustadz-ustadz tertentu di dalam rangka menghilangkan pengaruh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Indonesia. Yang ujung-ujungnya kan ke sana, menghilangkan bukan lagi berbicara kesesat, tidak ilmiah. Kalau kita pahami itu tidak ada yang ilmiah sama sekali gitu. Salah satunya hubungan Ustadz Khalid Basalama dengan Raffi Ahmad. Kita tahu Raffi Ahmad itu seorang influencer. Sudah pasti menjadi sandaran setiap orang. Sudah pasti menjadi keinginan setiap orang.
untuk menemui Raffi Ahmad dan ingin ucapannya diambil oleh Raffi Ahmad. Apalagi kalau mendapatkan hadiah dari Raffi Ahmad. Kemudian Raffi Ahmad ini dalam cerita selanjutnya justru menurut si pembawa berita, Ustadz yang tukang fitnah tadi ya, Ustadz yang dibesarkan dengan ilmu-ilmu fitnah tadi, karena kebenciannya kepada Wahabi, Ustadz itu tadi mengatakan bahwasanya dia bicara langsung dengan orang yang bersangkutan. Padahal ketika Raffi Ahmad kedatangan Khalid Basalamah itu memang undangan yang sudah cukup lama, yang ditunggu-tunggu ya. Undangan yang sudah cukup lama ditunggu-tunggu oleh Raffi Ahmad, dan itu sesama teman artis. Yang lucu lagi itu, yang lucu lagi apa? Katanya Raffi Ahmad tuh mendapatkan uang 1 miliar, ingin dibujuk dengan menggunakan uang 1 miliar lebih. Tak tahu yang dibawa bungkusan itu hanya baju-baju yang dipakai oleh Raffi Ahmad itu. Nah, di sini yang menjadi bahan gunjingan. Padahal yang dibawa adalah paket baju Khalid Basalamah dari Turki. Memang yang ditunggu-tunggu oleh Raffi. Jadi nyata sekali apa yang disampaikan oleh para pemfitnah terhadap Khalid Basalamah ini tidak lain tujuannya ingin mencekal gitu. Supaya para artis ini tidak lari ke Wahabi. Karena memang ada itu, seperti Gus Ahong dulu juga ya, yang mengatakan bahwa kalau para artis ini belajar kepada mereka, salah, yang benar itu kalau berguru kepada mereka gitu. Jadi kalau berguru kepada Wahabi itu salah menurut mereka, kata Gus Ahong tuh dalam satu videonya. Itu lucu ya. Jadi yang bisa dikatakan benar beragama kalau berguru kepada mereka yang membenci Wahabi. Wow. Akhirnya jualan jamu. Jamunya nggak laku, akhirnya menjelek-jelekkan jamunya orang lain. Itu ibarat memang penjual jamu kan. Bagaimana penjual jamu? Wah, kalau obat saya ini mujarab, obat saya ini nomor 1, tidak ada tolok bandingnya, sekali minum bisa sembuh. Itu obat. Jadi penjual obat seperti itu, menawarkan obatnya dengan rayuan-rayuan gombal, cerita tentang sulap dan sebagainya. Pada akhirnya ujung-ujungnya menawarkan obat. Bagaimana kalau belajar ke saya gitu. Jadi intinya sekarang, karena apa? Artis-artis memang sekarang banyak yang hijrah, yaitu melalui cara-cara Islam yang salaf, karena memang sangat sederhana. Tidak runyam itu salaf itu. Belajar salaf itu tidak runyam, sederhana banget gitu. Jadi kalau di luar salaf kan terlalu banyak ritualnya yang dibuat oleh mereka. Mau bikin rumah saja harus pakai selamatan gitu ya. Mau pindah rumah saja pakai selamatan gitu. Aduh. Harus pindah rumah saja yang undang kiai, siapa yang mau membaca, mendoakan rumah itu dan sebagainya, berbagai macam cara itu. Sedangkan kalau kita berbicara salafi itu kan praktis, sederhana, amalannya menyenangkan. Ya, dan tentu saja tidak terlalu gitu, norak gitu. Seolah-olah baru beragama gitu, biasa-biasa saja gitu. Tetapi orang yang paling taat menggeluti ajaran salaf. Bagaimana salaf? Sholat 5 waktu di masjid. Kalau mereka, kita bisa tahu sendirilah. Lihat saja masjid-masjidnya itu, bagaimana itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi karena saya tahu sendiri
bagaimana teman-teman Salafi ini di dalam memahamkan agama. Salafi masuk kampus salah gitu. Salafi masuk sekolah salah gitu. Ini mereka ini. Salafi masuk desa, nanti kayak AMD. Ini kalau dulu ada AMD ABRI masuk desa ya. Kemudian sekarang Salafi masuk desa. Wah, gawat tuh Salafi masuk desa. Bisa jadi Wahabi semuanya. Pikirannya begitu. Ditebarkan kemana-mana itu kebencian. Jadi memang suatu pola yang dikembangkan untuk menimbulkan ketidakpercayaan umat kepada Salafi. Itu perang global. Itu yang disebut era global ya. Semuanya serba terbuka. Coba memfitnah Salafi saja begitu terbukanya dia. Bikin fitnah atas nama Rafiq, atas nama Khalid Basalamah, bawa duit miliaran. Wow. Ini kalau seorang yang muslim tentunya mulutnya itu dijaga dari fitnah. Mulutnya tidak akan gampang mengeluarkan kata-kata yang keji tadi itu. Gibah lagi kan? Orangnya tidak ada. Dibicarakan. Padahal tidak pernah ada niat seperti itu. Berapa banyak dosanya si ustadz itu. Jadi kalau ustadz menjadi corong fitnah, ustadz menjadi corong gibah, lah ustadz itu namimah, apa masih bisa dikatakan dia sebagai seorang ustadz gitu? Coba kira-kira apa masih bisa dikatakan dia sebagai seorang ustadz? Kalau yang dimaksud hadis adalah yaitu doa ila abwabi jahannam, kurang tahu saya. Kan memang ada di dalam hadis Nabi tentang akhir zaman di mana yang muncul adalah ustadz-ustadz yang mengajak ke neraka jahanam. Ya, itu tadi namimah, membenci. Bukan lagi konsisten dia ingin mengkritisi persoalan agama. Coba, mengkritisi persoalan agama saja itu kadang-kala, kalau saya kan paling lama ya, sebelum ada orang anak-anak muda yang nakal-nakal berbicara Wahabi itu. Jadi, sejak tahun 90, 80-an saya sudah mengenal. Sejak 70-an lah. 77 saya sudah mengenal Wahabi itu. Jadi Wahabi ini sudah digembar-gemborkan. Tapi dulu yang dikatakan Wahabi itu Muhammadiyah gitu. Persis, Al-Irsyad itu dulu. Nah, baru-baru kali ini setelah tahun 90 masuk, barulah yang kemarahannya itu diungkapkan. Kalau dulu tidak begitu marah. Tapi begitu ada Salafi, yang ada Salafi, baru kemudian diungkapkan kemarahan yang sebenarnya. Ditujukan kepada Wahabi. Sebenarnya pelampiasan amarah kepada Persis, pelampiasan amarah kepada Muhammadiyah, pelampiasan. Coba omongannya Idrus Ramli itu seperti apa gitu. Jadi memang pelampiasan amarah itu. Karena apa? Merasa kalah bersaing. Gitu aja, kok repot. Jadi salah satunya yaitu dengan cara menebarkan fitnah. Ada yang menebarkan bahwasanya Wahabi itu dukungan Inggris, kurang apa? Ada yang menebarkan fitnah bahwa Wahabi itu didukung Prancis. Ada itu macam-macam. Pokoknya bikin kutipan-kutipan kayak Syiah itu persis ceritanya mirip Syiah. Tidak ada bedanya lah, mirip Syiah itu. Bukan mirip lah, sama dengan Syiah ceritanya. Tentang Wahabi itu satu geng dengan Syiah itu. Artinya mereka ini masuk dalam cengkraman Syiah. Rafidhah lagi, nggak nanggung-nanggung. Jadi apa? Wong Syiah sendiri kemudian mengklaim, oh ya amalan-amalan mereka kan amalan-amalan saya. Maulid dari saya katanya. Kemudian Barzanji, baca Barzanji itu kan tulisan Syiah katanya. Macam-macam lah. Syiah kemudian merasa berjasa. Makanya kalau di Indonesia ini Aswaja kalau mau menyerang Syiah berpikir-pikir dulu. Pikir-pikir dulu ya Aswaja kalau nyerang Syiah. Tapi kalau nyerang Wahabi tidak tanpa pikir lagi. Di sini karena begitu dekatnya antara Syiah dengan Aswaja. Itu benar apa yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwa Aswaja itu adalah Syiah tanpa imamah.
Iya, aduh luar biasa. Pengakuannya Gus Dur itu hebat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Buat Gus Dur, saya berdoa. Nah, itu ya. Jadi di sini nyata sekali saudara bahwasanya yang namanya aswaja itu harusnya lebih koreksi. Ya. Aswaja itu harusnya lebih teliti. Bukan hanya mengumbar kebencian. Ya, karena ini ada corongnya ya. Idrus Ramli. Banyaklah. Tetapi siapa lagi? Marzuki Mustamar. Kemudian siapa lagi itu? Ini biasanya. Nah, kemudian yang lainnya itu merasa terpicu. Kemudian dari lain-lainnya juga itu terasa. Siapa? Dr. Rozi dan sebagainya. Mulai dari ujung Sumatera sudah dimulai munculkan berbagai masalah peristiwa. Peristiwa seperti di Aceh, masalah Masjid Muhammadiyah di Aceh itu dimunculkan. Sampai ke Banyuwangi itu kemarin Masjid Muhammadiyah dirongrong dan sebagainya. Ya, tujuannya tidak lain, saudara. Kalau di Madura kan Masjid Muhammadiyah itu sudah hilang ya, 4 itu di kota Sumeneb 4. Kemudian beberapa pimpinan cabang Muhammadiyah juga hilang itu di Madura itu. Di Sumeneb khususnya, di Pamekasan berkurang bertambah. Di Sampang muncul pimpinan daerah tapi tidak berkembang, masih belum berkembang luas ya. Kemudian di Bangkalan itu juga menurun kualitas kemuhammadiannya itu. Nah, ini tentu saja karena ada anggapan juga dari sahabat-sahabat di Muhammadiyah, oh nggak apa-apa berteman dengan mereka. Yang penting kan sholat. Akhirnya Pak masjidnya dibawa lari. Iya, karena saya hidup ya di Sumeneb lama itu. Jadi tak perlu saya sebutkan masjidnya. Jadi ini akibat dari manajemen kita sebagai dalam berorganisasi, perlunya bagaimana memahami karakter orang-orang yang datang kepada kita, padahal sebenarnya mereka itu menjadi musuh dalam selimut, bukan mau bersahabat. Awalnya selalu berbicara persatuan dan kesatuan, pada akhirnya dicaplok itu masjidnya itu. Jadi mengerikan banget gitu. Nah, ketika mereka ramai-ramai menyerang organisasi, sekarang coba bayangkan Muhammadiyah dikatakan itu terbagi 3, ada Wahabi liberal, ada Wahabi moderat, ada Wahabi radikal gitu. Luar biasa. Caranya memberikan penilaian itu sangat luar biasa. Ya, itu berangkat dari ketidaktahuannya, kemudian bikin sejarah palsu tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu disebarkan kemana-mana. Dia tujuannya tidak lain supaya Muhammadiyah goncang gitu. Tujuannya tidak lain supaya Muhammadiyah ditinggal umatnya gitu. Apanya? Anak-anaknya itu yang kita memang perlu di Muhammadiyah itu basic leadership training, kepemimpinan di Muhammadiyah itu sangat perlu sekali gitu. Jangan ditinggal itu Muhammadiyah. Jadi perlu ada basic leadership di Muhammadiyah itu. Yang mengakar ke bawah, benar-benar mengakar, mencengkram bahwa dia itu adalah kader Muhammadiyah. Bukan hanya sekedar yaitu Muhammadiyah-Muhammadiyahan ya. Kenapa saya itu memberikan contoh orang-orang di luar Muhammadiyah? Karena mereka ini juga pernah ada di Muhammadiyah. Jadi Khalid Basalam ini pernah diundang oleh Muhammadiyah di di Yogyakarta kalau tidak salah ya. Sempat mau dihadang tapi kemudian ditangani oleh Banser, oleh Kokam itu. Ya, artinya begini. Sebagai muslim yang berada dalam naungan organisasi, memang tidak perlu ditanamkan fanatik organisasi, nggak perlu. Tapi jangan pula kemudian organisasi dijadikan kekuatan untuk yaitu membunuh organisasi yang lainnya.
mematikan organisasi yang lainnya. Sehingga dipandang bahwa organisasinya itu adalah mazhab paling benar, mazhab yang bisa menjadi kunci ke surga, dan beranggapan organisasi orang lain itu tidak pantas ada di Indonesia. Karena kita tahu, padahal pelaku sejarah di Indonesia ini berkaitan dengan NKRI, berkaitan dengan Pancasila. Muhammadiyah itu perannya luar biasa, andil besarnya sangat luar biasa. Siapa yang meragukan Muhammadiyah dengan andil kemerdekaan di Indonesia ini? Nah, sekarang ada berbagai macam usaha ingin membendung arus pemikiran supaya pemikiran mereka ini arus pemikiran yang disebut dengan manhaj salaf tadi, dengan berbagai macam tikaman, melalui fitnah selesai, melalui huru-hara menciptakan kekacauan, yaitu dengan membatasi ruang geraknya, menutup akses pengajian-pengajiannya di mana-mana. Wah, sudahlah. Ini benar-benar adalah salah satu perilaku yang tidak sehat. Nasionalisme yang kendor, pluralisme yang hampa. Karena ternyata pluralisme itu buat orang yang tidak seagama tapi manut dalam pemikirannya gitu. Kalau seagama kemudian lain ras partai tadi atau ras organisasi, ada ras organisasi lah, itu dia hukumi. Ada dulu kan kita mulai dari awal mengenal Muhammadiyah bodoh. Waduh, pernah itu juga disampaikan. Dan saya itu kalau berbicara dengan teman-teman Majelis Nusantara, aduh, mereka kalau menghujat Muhammadiyah itu luar biasa ya. Aduh. Ya perlu dimaklumi juga lah. Perlu dimaklumi juga. Itu salah satu kondisi yang diciptakan. Jadi mulai dari fitnahnya Khalid Basalamah dan sebagainya ini, mengapa fitnah ke sekarang itu bisa dikatakan buzzer-buzzernya itu ya, netizen dai kelas netizen itu di mereka tumbuh di mana-mana itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Berbagai macam, yaitu YouTube, walaupun dia tidak ilmiah, menganggap paling ilmiah dan menganggap paling tahu Islam, tapi Masya Allah, na'udzubillah min dalik, mengungkap ketidaktahuannya, kebodohannya, kejahilannya, kemurakapannya gitu. Kejahilan murakabnya gitu. Dia mengungkap keberadaannya itu, eksistensinya sebagai orang yang tidak berilmu. Itu loh. Jadi kalau saya itu mengikuti, wah luar biasa. Jadi netizen, kelas-kelas netizen ini yang ada yang menjadi cyber army mereka itu tidak sedikit. Jadi cyber army mereka ini berteriak-teriak selalu fokus pada Wahabi. Banyaklah saya itu mengenal cyber army mereka. Dan saya bahkan pernah difitnah juga itu dulu ya, sampai ada yang ngecek saya ke PP Muhammadiyah itu dulu itu. Zamannya Buya Yunhar itu, dicek. Apa benar Zulkarnain itu dai LDK? Banyak macam lah. Muhammadiyah. Padahal saya tidak pernah kenal Salafi, saya kenalnya itu Muhammadiyah dulu ya. Bisa dicap Salafi juga itu. Wah, luar biasa itu. Itu. Jadi kalau saya berbicara tentang itu, ingat seluruhnya itu. Semuanya ingat. Usaha-usaha dari awal bagaimana ini munculnya itu peristiwa siapa ya dulu ya. Ada dulu seorang ustadz itu. Iya, Lukman Al-Ba'abdu itu, kalau nggak salah di Jember dia dulu ya. Itu sampai konon katanya itu diusir ya. Saya belum tahu cerita yang sebenarnya itu, karena kemudian websitenya disuruh hapus tuh. Karena websitenya banyak berbicara berkaitan dengan tradisi yang berkembang di Indonesia. Wah, padahal Muhammadiyah itu organisasi paling lembut ya.
saja itu dimusuhi. Ada orang bicara tahlilan di Muhammadiyah, oh ini Muhammadiyah sudah mulai mengusik organisasi kami katanya. Lah, wong itu ketika berbicara mengenai tahlilan, ketika berbicara mengenai ya bermacam-macam yang dianggap bid'ah oleh Muhammadiyah, sudah Muhammadiyah sudah mulai mengusik. Artinya pandangan yang dilakukan oleh mereka ini disebut dengan pandangan membabi buta. Bisa juga disebut sebagai pandangan yang beranggapan bahwa orang lain yang berpaham berbeda dengan mereka itu harus diganyang gitu. Berpaham beda dalam artian mengusik amalan-amalan mereka, yang seolah-olah mengusik amalan-amalan mereka itu harus diganyang dengan berbagai macam cara, harus diperangi. Ini adalah sebuah gaya standar ganda. Kenapa kita katakan standar ganda? Ya, bisa dilihat bahwa kelompok-kelompok yang sangat membenci Muhammadiyah, yang menggunakan yaitu tele intelektual yaitu menggunakan nalar kekuatan akal tadi, mencoba mencari titik-titik, melacak berita Muhammadiyah ini bagaimana. Itu bekerja sama. Saya tahunya orang yang anti Muhammadiyah ini kemudian banyak itu mengikuti dulu, namanya ada seorang yang paling benci dengan Muhammadiyah. Dia itu pernah menulis di dalam situsnya ya, Zuhud kalau nggak salah itu. Nah, jadi dia itu menulis, saya lupa namanya ya, mudah-mudahan saya ingat tuh. Jadi dia itu bisa dikatakan orang yang paling vokal di dalam menyuarakan Muhammadiyah. Bahkan katanya Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dibajak oleh Ahmad Darwis. Entah Ahmad Dahlan yang mana saya kurang tahu. Dibajak oleh Ahmad Darwis. Jadi ceritanya dibuat-buatlah oleh kelompoknya ini. Jadi mereka melakukan hal ini tujuannya tidak lain menggambarkan semua yang berbeda dengan mereka itu wajib diperangi gitu. Ya, perangnya itu tadi melalui berbagai macam media, melalui pembubaran pengajian, melalui cara-cara yang tidak islami dan tidak nasionalis, tidak kompromis, bukan cara-cara yang baik, tidak elegan gitu ya. Selalu menonjolkan padahal mereka ini paling teriak paling depan, teriak Pancasila, NKRI, harga mati. Ternyata bukan harga mati bagi mereka itu. Kenapa? Mengaduk-ngaduk tadi. Kemudian alasannya? Meresahkan. Siapa yang diresahkan? Mereka. Jadi kemudian mereka menggunakan senjata meresahkan. Kemudian beranggapan bahwa selain mereka itu tidak Islam, menyesatkan gitu. Itu akhirnya muncullah berbagai macam cerita-cerita yang tidak benar itu. Ini yang cukup membahayakan sebenarnya. Potensi-potensi permusuhan seperti ini dikembangkan terus oleh mereka dengan suara lantang, suara nyaring, melalui corong-corong suaranya yang vokal-vokal ya. Mereka menggunakan berbagai macam kitab, dimulai dengan namanya Abu Salafi dan sebagainya dulu itu. Padahal mereka ini namanya bukan Abu Salafi gitu. Itulah diantaranya. Artinya apa yang dilakukan terhadap Khalid Basalamah sampai memfitnah seperti itu bagian dari memang gaya-gaya mereka di dalam memerangi Wahabi ya. Berbagai macam cara. Termasuk beberapa waktu yang lalu juga dibuat, yaitu Wahabi seolah-olah tukang pukul. Dia bikin semacam ngeprank aja gitu ya. Dia bikin parodi terjadi perdebatan antara Wahabi dengan mereka yang ngaku Aswaja, lalu yang Wahabi itu nempeleng gitu. Jadi hanya ingin menggambarkan seolah-olah Wahabi jahat gitu. Dia bikin parodi seperti itu.
Jadi sudah tidak ada lagi akal sehat mereka. Lalu bagaimana bisa berdebat dengan mereka kalau kelakuannya mereka seperti itu ya? Pantaslah kalau kemudian dalam dunia salafi itu haram hukumnya berdebat dengan ahlul bid'ah. Karena memang itu yang terjadi. Jadi dan lagi lucunya netizen mereka ini lucu banget gitu, lucu apa? Kalau kita itu verifikasi dululah kepada orang yang bersangkutan, tanya dululah kepada orang yang bersangkutan. Lah mereka apa pernah bertanya gitu kepada kita? Enggak kan? Jadi mereka nggak pernah bertanya kepada kita itu. Mereka mau ngamuk-ngamuk asal baca kitab, wah ngamuk-ngamuk gitu. Akhirnya itulah yang terjadi gitu. Jadi mereka menuntut banyak kepada kita, mereka tidak mau dituntut banyak. Itu lucunya mereka. Ini ya dari saya Zulkarnain El-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.